Bisa terdengar jelas suara saya, Kak? Bisa ya? Bisa Kak, bisa. Oke, kasih. Oke, baik. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wildah Nurul Islami, MTHI, selaku pimpinan sekaligus pembina Komunitas Literat Muda UIN Surabaya. Yang kami hormati pemateri ngalam, ngaji malam bersama KLM kali ini, Kak Zakiyatun Najwa, mahasiswa IAT semester 7, dan beserta pembandingnya, yakni Bapak dosen Dr. Faris Maulana Akbar SAGMA, dan seluruh jajaran pengurus KLM yang telah rutin menyelenggarakan acara KLM ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring dalam acara Ngalam Kapter ke-7 yang bertema Dialektika, Sains, Tradisi, dan Al-Quran, Representasi Modernitas dalam Tafsir Rahmat karya Umar Bakri. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah uh, membaca artikel yang sudah di-share dari kakak-kakak pengurus KLM tentang artikel yang akan dibahas pada malam hari ini. Mungkin sebagian yang lain juga belum membacanya. Tapi mari kita berdiskusi pada malam hari ini agar mungkin ada penjelasan pemahaman kita atau pemahaman teman-teman yang kurang paham karena membaca karena pembacaan teman-teman sendiri. Jadi mari kita mendengarkan pemaparan dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Zakiyatun Najwa. Mungkin waktu dan tempat langsung saja nggih, Kak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Kak, jelas. Oke, oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Moderator dan juga khususnya kepada Ibu Wilda dan para mentor lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bareng pada malam hari ini. Ya, tentunya ini kan waktu liburan ya, tapi teman-teman masih pada semangat. Mohon itu Mbak ya di-share yang saya kirimkan tadi ya, ada sedikit PPT itu. Oke, awalnya Mbak. Oke. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini sebenarnya saya bukan mempresentasikan hasil saya, tapi saya mempresentasikan hasil bacaan saya pada artikelnya orang. Pada malam hari ini saya memilih artikel dengan judul Dialektika Sains, Tradisi, dan Al-Quran. Representasi modernitas dalam tafsir Rahmat karya Umar Bakri yang ditulis oleh Mahbub Ghazali. Sekilas teman-teman saya membaca judul ini, saya tertarik dengan dua hal. Yang pertama, dialektika sains, kemudian yang kedua adalah tafsir rahmat. Nah, kalau dialektika sains, berarti di sini bahwasanya ada hubungan saling timbal balik antara sains dengan Al-Quran. Yang mana itu Umar Bakri adalah ulama yang pro atau yang setuju dengan hubungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tafsir rahmat. Nah, tafsir rahmat di sini menurut saya tafsir yang kurang mendapatkan perhatian dari publik, khususnya para pengkaji Al-Quran dan tafsir. Kalau kita bilang popularitas, maka tafsir rahmat ini bisa dibilang kurang populer dibandingkan dengan tafsir-tafsir lainnya, seperti
Tafsir Al-Azhar, karyanya Buya Hamka, kemudian Tafsir Al-Misbah, Al-Furqan, An-Nur, dan sebagainya. Jadi kalau pengkajian dengan tafsir rahmat ini kayaknya kurang seberapa banyak lah yang mengkaji terkait tafsir rahmat. Tapi bukan berarti tafsir rahmat nggak ada yang mengkaji, enggak ya. Tapi cuma masih kurang lah dibandingkan dengan penelitian terkait tafsir-tafsir kayak Al-Misbah dan sebagainya. Gitu. Lanjut Mbak. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman, kajian terkait Al-Quran dan tafsir sampai saat ini tuh semakin beragam. Objek kajiannya semakin beragam. Hanya saja terdapat problematika yang ini memang harus kita renungkan bersama, yakni obsesi akademik terhadap tafsir-tafsir populer. Jadi popularitas sebuah tafsir itu seakan-akan menjadi indikator utama dalam menentukan nilai ilmiah sebuah tafsir. Jadi misalnya semakin populer sebuah tafsir, maka semakin banyak yang mengkaji. Nah, seperti halnya ini kan ya, Imam Abu Ghazali ini pernah melakukan pencarian terkait penelitian Al-Misbah. Gitu. Jadi rentang waktu antara 2017 sampai 2021 itu ditemukan ada sekitar 10.000 judul penelitian yang membahas terkait tafsir Al-Misbah. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga ya meneliti tafsir-tafsir populer. Tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah tafsir-tafsir yang memang kurang dipopulerkan ini semakin terasingkan. Kalau terasingkan maka dikhawatirkan nanti akan hilang. Nanti orang-orang pada nggak tahu kalau ada tafsir ini. Gitu. Nah, berangkat dari pemahaman seperti ini, maka Mahbub Ghazali sebagai penulis artikel ini, beliau akhirnya mengkajilah tafsir rahmat ini dengan kajian yang lebih mendalam. Dan pada akhirnya ditemukan sebuah kajian yang itu ada dalam tafsir rahmat ini, diksi-diksi yang dipakai oleh Umar Bakri ini untuk memahamkan masyarakat agar lebih relevan dengan perkembangan zaman atau perkembangan ilmu. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, sebetulnya apa sih kok bisa tafsir rahmat ini disebut sebagai tafsir yang modernis gitu ya? Jadi ini saya menuliskan dua hal di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ghazali itu ya. Ada dua hal di sini, yakni sains dan tradisi. Jadi, namun sayangnya teman-teman, Mahbub Ghazali ini lebih menjelaskan ke sainsnya. Kalau tradisinya cuma beberapa lah. Oke, sekarang kita bahas ke sainsnya dulu, Mbak. Selanjutnya itu, nah kita pahami dulu teman-teman. Sains itu berarti ya kayak perkembangan ilmu pengetahuan atau sebangsa kayak penemuan ilmiah gitu. Bahasa gampangnya kita sebut sains gitu ya. Nah, sains di sini itu digunakan untuk membuktikan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi adanya penemuan ilmiah itu digunakan untuk memahami Al-Quran sekaligus untuk memvalidasi kebenaran kandungan atau hikmah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan ada ayat perintah, ada ayat larangan gitu ya. Misalnya ayat larangan. Al-Quran ada ayat larangan terkait kamu nggak boleh makan makanan ini. Jadi ayat tersebut mengindikasikan bahwasanya makanan yang diharamkan atau yang nggak boleh itu memiliki dampak buruk pada tubuh manusia. Nah, ada juga misalnya ayat terkait dibolehkannya makanan tersebut. Berarti itu indikator bahwasanya makanan yang diperbolehkan itu berarti makanan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, begitu juga dengan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, dikhawatirkan ya orang-orang yang tidak melakukan hal demikian nanti akan terganggu jiwanya, terganggu pikirannya. Nah, dampak-dampak seperti ini itu tidak akan bisa kita temukan kecuali kita mengaitkannya dengan penemuan ilmiah. Nah, itu menurutnya Umar Bakri. Nah, kemudian di sini saya kayak menggambarkan secara lebih mudah gitu ya. Kalau lampu ini berarti ya ilmu pengetahuan atau temuan ilmiah, sains gitu ya. Kemudian ada Al-Quran dan cahaya, kemudian ada orang. Nah, ini maksudnya apa? Jadi
adanya sains, bagaimana saya jelaskan tadi sebagai penjelas dari Al-Quran, itu akhirnya untuk memvalidasi bahwasanya Al-Quran itu memang benar secara ilmiah. Jadi ada yang bisa dibuktikan kalau Al-Quran itu memang benar secara ilmiah. Kemudian akibat dari kebenaran Al-Quran ini atau validasi kebenaran Al-Quran, maka akan mengakibatkan bahwasanya kemukjizatan Al-Quran ini akan semakin diyakini oleh banyak orang. Jadi orang-orang nantinya akan semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kayak gambaran sederhananya lah relasi antara saya dengan Al-Qur'an. Tuh. Lanjutnya, Mbak. Oke. Di sini itu saya contohkan contoh ya, contoh-contoh penafsiran dari uh, tafsir rahmat. Oke. Pertama, surah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban. Nah, ayat yang saya kasih coklat-coklat ini berarti ayat yang menjadi fokus kita ya. Nah, adzaban ini sebagaimana para penerjemah, para tafsir mufassir itu mengartikannya secara umum adalah azab. Jadi azab itu kayak segala sesuatu yang menyengsarakan manusia. Nah, dalam hal ini Umar Bakri azab atau sesuatu yang menyengsarakan manusia itu akibat dari bom atom, peluru kendali, ranjau darat dan sebagainya. Jadi ini termasuk alat-alat atau senjata yang dikenal pada waktu modern ini kan. Kemudian yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Wa yaktub bainakum katibun. Nah, katibun ini secara umum ya. Secara umum makna katibun ini adalah pencatat atau ada yang mengartikan dengan penulis. Tapi di sini Umar Bakri memilih makna akuntan. Jadi kita bisa bandingkan ya makna pencatat sama penulis dengan akuntan. Kan kayak lebih modis akuntan kan, lebih modern akuntan. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahisyah. Nah, al-fahisyah di sini tuh artinya secara umum ya kayak perbuatan keji, kayak zina gitu. Tapi di sini Umar Bakri memilih makna umum seksual. Oke, selanjutnya Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, as-samawat ini yang biasa dimaknai oleh para ulama sebagai langit, ini di sini Umar Bakri memaknai dengan ruang angkasa. Jadi menurut saya keempat ya walaupun nggak banyak ya contoh-contoh ini, menurut saya sudah cukup untuk menyebut bahwasanya tafsir rahmat itu ada aspek modernitas dari pemilihan diksi katanya dalam terjemahan atau tafsiran yang digunakan. Tuh. Lanjut, Mbak. Sebelumnya tuh kayaknya, sebelumnya faktor ya. Nah, kita menuju ke faktor teman-teman. Faktor modernitas dalam tafsir rahmat. Nah, sebenarnya faktor modernitas dalam tafsir rahmat itu nggak bisa terlepas dari kehidupannya Umar Bakri, dari latar belakang pendidikan atau lingkungannya. Cuma di sini emang sengaja saya nggak menjelaskan terkait biografi Umar Bakri karena saya yakin teman-teman udah pada baca ya. Di sini kembali saya gambarkan lampu sama Al-Quran. Lampu sebagaimana yang tadi, ya kayak sains, penemuan ilmiah gitu. Nah, bagi Umar Bakri, adanya penemuan ilmiah ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memvalidasi kebenaran Al-Quran. Nah, di samping itu juga Al-Quran itu kan ada ya kata Al-Quran itu ada yang afala tatafakkarun. Nah, itu mengindikasikan bahwasanya Al-Quran itu mendorong manusia untuk selalu berpikir, merenungkan ciptaan Allah. Jadi ketika manusia itu memfikirkan atau merenungkan alam semesta, maka nanti akan dihasilkan pengetahuan ilmiah terbaru.
Jadi dalam hal ini tuh Umar Bakri itu kayak ada relasi antara sains dengan Al-Quran. Ada hubungan yang menguntungkan lah ya, simbiosis ya. Nah, dari hal itu, dari kedua aspek tersebut, akhirnya Umar Bakri menafsirkan ayat Al-Quran sebagaimana contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Bahkan ada kan ya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 itu yang ada katibunnya tadi, ayat yang satu ayat tapi banyak itu disebutkan, dipahami oleh Umar Bakri bahwasanya ayat tersebut itu sebagai indikator bahwasanya manusia diperintahkan untuk melakukan pencatatan sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Al-Quran itu bukan diturunkan kok cuma sebagai bahan bacaan aja atau sebagai deres-deresan, simak-simakan, bukan. Tapi lebih jauh dari situ bahwasanya Al-Quran itu mendorong manusia untuk menciptakan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi biar nanti itu antar umat Islam dengan tidak kalah dengan capaian-capaian yang diraih oleh orang Barat. Jadi ini masih dalam kategori problematika relasi antara sains dengan Quran. Nah, terkait relasi tadi teman-teman ya, ya misalnya ya, walaupun nanti ada penemuan ilmiah itu yang kurang relevan dengan ayat Al-Quran, maka menurut Umar Bakri itu yang salah itu bukan Al-Qurannya, tapi justru penemuan ilmiahnya. Kenapa? Karena Al-Quran kebenarannya absolut, sedangkan ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah ini kebenarannya relatif kan. Kadang sekarang bisa benar, besoknya bisa salah. Gitu. Jadi tetap otoritas kebenaran itu ada di Al-Quran. Jadi ya menurut saya ini Umar Bakri ini termasuk ulama yang ya apa ya kayak mencapai damai lah, tujuannya untuk kedamaian umat. Selanjutnya Mbak, oke. Nah, ini ada implementasi modernitas dalam penafsiran. Nah, menurut saya bagian ini itu merupakan bagian yang kedua dari bentuk modernitas. Jadi tadi kan saya sebutkan ada sains ya, pertama sains, kemudian kedua tradisi. Jadi tradisi itu ada di bagian implementasi. Oke. Pertama, implementasi modernitas itu adalah penerimaan konsep pluralitas. Jadi bagi Umar Bakri, hubungan antara non-Muslim sama orang Muslim itu sebenarnya sah-sah saja, nggak ada larangan gitu. Kan ada ya ayat yang tidak yang melarang kita sebagai umat Muslim itu untuk menjadikan mereka sebagai teman dekat atau sahabat itu kan ya. Tapi menurut Bakri ya nggak apa-apa lah kan. Yang penting nggak berlebihan, yang penting nggak memicu konflik. Gitu. Kemudian ukuran Muslim dan non Muslimnya itu kita nggak boleh kayak membenarkan agama kita sendiri sebagai Muslim. Jadi kan agamaku Islam berarti aku lebih benar, kamu Kristen, kamu nggak benar, bukan. Tapi lebih kepada ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada itu progresivitas ya, progresivitas atas tradisi masyarakat. Nah, jadi karena kita telah mengetahui pemikiran Umar Bakri yang terbilang sangat progresif ya, jadi itu memberikan dampak pada upaya beliau untuk meluruskan sikap keagamaan atau kemasyarakatan yang itu sudah terlampau jauh dari Al-Quran. Seperti itu ada ya kayak tradisi minta syafaat kepada wali atau kiai. Itu diluruskan oleh Bakri bahwasanya kita kalau minta syafaat ya bukan kepada mereka, karena otoritas pemberi syafaat itu hanya kepada Allah, hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Itu diluruskan oleh Umar Bakri. Kemudian reinterpretasi atas makna jihad dalam konteks Indonesia. Nah, menurut Umar Bakri ya, kita kan disuruh berjihad. Nah, jihad di sini kok bukan kita itu harus berperang gitu, enggak. Tapi justru di sini itu dipahami oleh Bakri bahwasanya kita harus menciptakan kedamaian. Seperti ya,
berdakwah, kemudian menginfakkan harta kita kepada yang lebih membutuhkan, kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar, bisa juga seperti membangun sekolah dan sebagainya. Intinya untuk menciptakan umat muslim ini hidup damai dan rukun. Itu menurutnya Bakri. Jadi menurut saya tradisi-tradisi yang disebutkan oleh Umar Bakri ini itu menunjukkan bahwasanya ada relasi antara tradisi dengan Al-Quran. Jadi adanya tradisi ini kan untuk biar kita itu tahu ternyata apa yang dijelaskan dalam Al-Quran ini kita bisa mengetahuinya di kehidupan masyarakat. Nah, kemudian adanya Al-Quran juga untuk memonitoring tradisi. Misalnya kok tradisi ini benar, maka ya dibiarkan aja kan benar. Kalau tradisi ini kok menyeleweng, maka ulama-ulama tugasnya adalah untuk meluruskan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Bakri tadi. Nah, jadi menurut saya ini artikel yang sangat luar biasa karena nggak hanya fokus pada tafsir-tafsir populer yang saya sebutkan tadi ya. Jadi adalah kebaruan di situ, ada yang mengungkapkan sesuatu yang khas di sebuah tafsir sehingga kita juga tahu gitu loh. Nggak cuma tafsir-tafsir itu aja yang digunakan dalam penelitian. Itu menurut saya. Oke. Saya itu pernah itu teman-teman baca satu artikel itu menyebutkan kalau Umar Bakri itu pada tahun 1984 kalau nggak 85 itu pernah berdakwah ke UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi waktu itu masih IAIN. Itu teman-teman sekian nggak banyak penjelasan dari saya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Najwa selaku pemateri salam pada malam hari ini. Masya Allah, penjelasannya begitu mudah ditangkap ini ya, sangat memahamkan, Mbak. Jadi kita bisa tahu tentang tafsir Rahmat karya Umar Bakri yang mungkin menurut kita itu kurang populer memang, tapi kemarin mungkin saya sedikit mengulik tentang materi saya semester kemarin tentang tafsir Nusantara juga ada penjelasan tentang Umar Bakri ini. Dan mungkin Bapak dosen Dr. Faris Maulana Akbar selaku pembanding kali ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya saya mau ngetes suara saya. Terdengar jelas atau tidak? Dengar, Jelas Pak, sudah, Pak. terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pertama yang saya takzimi ya ketua ya atau pemimpin atau pembina KLN Komunitas Literat Muda UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Wildah Nurul Islami MTHI. Kemudian ini turut hadir saya lihat di partisipan ya. Yang terhormat senior Retan Dr. Ahmad Daniel Kamil ya, MA. Ngapunten para senior, ini saya mohon izin ya, buat teman-teman juga mohon izin apa reflexing ya, apa ya, karena liburan ya, teman-teman kan liburan semua sekarang ya. Salah satu bentuk relaksasi lah ya, relaksasi bagi anak kajian. Jadi mohon maaf senior di sini, saya memang sedari awal niat
ketika diajak juga sama Ibu Wilda, diundang gitu. Saya memang niat tidak formal, karena kajian itu saya anak kajian, dan kajian itu memang kalau formal nanti jatuhnya kayak seminar gitu ya, nggak enak. Jadi ya mohon maaf apabila kalimat saya nanti tidak terlalu akademik ya. Mungkin berbeda sama di kelas atau gimana. Begitu juga nanti PPT saya yang akan saya tampilkan, kalau tidak elok ya, mohon maaf dari dini saya menyampaikan hal itu untuk dimaklumi. Oke, itu kemudian ya sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin sedikit bercerita. Terakhir kali saya mengisi kajian itu 3 tahun yang lalu, tepatnya di komunitas kajian Quran punyanya kumpulan mahasiswa Universitas Az-Zaitunah di Tunisia. 2 kali, dan itu kasusnya sama ya, sama seperti tadi ya. Datang di awal masih ada 1-2 orang yang datang gitu. Positifnya adalah yang datang awal-awal itu sekarang itu menjadi orang semua. Jadi 2 kali saya ikut kajian di sana itu jadi orang semua. Sudah ada salah satunya ke Amerika, udah keliling-keliling, wah inilah ya, dapat beasiswa gitulah ya. Nah, saya berdoa semoga yang tadi datang awal-awal itu semoga mendapatkan berkah kalau niatnya ngalap ilmu. Seperti itu. Oke, langsung saja. Tadi sudah dibahas semua sama Mbak Najwa ya. Oh ya, saya juga ingin apresiasi ya, dan ingin menyapa pemateri pertama. Pemateri ya, saya sebagai pembanding. Mbak Najwa dan Mbak Moderator, Mbak Mustafidotul Qurani kalau nggak salah. Terima kasih atas segala informasinya dan kator. Kalau di Madura itu namanya kator. Persilahkannya kepada saya sehingga ya saya bisa ketemu sama kawan-kawan. Salam kenal. Saya dosen baru di Fakultas Usuluddin. Mungkin teman-teman ada yang sudah bertemu saya di kelas, dan sebagian besar sepertinya saya tidak kenal gitu. Jadi saya memperkenalkan diri. Tapi mohon di forum ini jangan jadikan saya sebagai dosen, karena kalau dijadikan dosen nanti bahaya, arah diskusinya tidak berkembang. Jadikan saya sebagai teman kajian saja, dan saya akan rileks bila teman-teman menganggap saya seperti itu. Jadi slow aja gitu. Nah, saya akan membagikan PPT saya yang juga tidak seberapa ya. Bentar. Sudah tampak belum, teman-teman? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke, PPT ini awalnya saya beri nama pembacaan epistemik gitu ya. Tapi kayaknya terlalu serius, jadi saya tulis saja catatan reflektif. Catatan reflektif, artikel dialektika, sains, dan Al-Quran, tulisannya Pak Mahbub Ghazali kalau nggak salah. Saya cek itu dosen di UIN Sunan Kalijaga, dan saya akan nanti teman-teman cek sendiri ya beliau gelarnya apa gitu ya. Tapi beliau memang khususnya di Al-Quran, jadi kita bisa memegang kata-katanya gitu ya. Oke, kenapa kok namanya catatan reflektif? Karena saya benar-benar tidak begitu mempersiapkan ya tema ini. Saya kira awalnya tuh mau mengkaji artikelnya Mbak Najwa yang baru terbit gitu ya. Jadi saya sudah membuat beberapa catatan, ternyata yang datang ini tentang tafsir hikmah gitu. Sehingga saya ya hanya membaca saja gitu ya. Jadi mohon maaf apabila isinya semuanya pertanyaan, bukan memberikan jawaban. Tapi semoga pertanyaan-pertanyaan itu bisa menularkan pertanyaan baru buat
teman-teman gitu ya. Yaitu fungsinya kajian itu bukan untuk mencari jawaban, tapi mencari pertanyaan. Pertanyaan itu ya untuk mencari jawaban lagi nanti, tapi jawabannya mempertanyakan lagi ya itu. Makanya di sini saya menulis kemampuan berimajinasi dan mempertanyakan. Jadi dalam membaca itu, teman-teman itu, ini teman-teman kajian perlu kemampuan setidaknya. Yang pertama berimajinasi, dan yang kedua mempertanyakan. Fungsinya apa? Fungsinya begini, kalau kita membaca, tetapi kita tidak mempunyai imajinasi tentang bacaan itu, maka apa yang ada di bayangan kita itu dipertanyakan nanti. Karena kita tidak mempunyai gambaran. Jadi imajinasi itu penting. Bengong itu penting. Bengong, teman-teman baca kemudian bengong itu tidak masalah. Apalagi bengong di kajian itu it's okay gitu ya. Saya sangat mengapresiasi orang-orang yang ketika membaca itu dinikmati. Ya dinikmati artinya ya dia berhayal, berimajinasi. Asalkan imajinasinya berkaitan sama teksnya. Nah, dari imajinasi itu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Dan ini kemampuan yang dituntut, bisa mempertanyakan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang punya pertanyaan bisa mempertanyakan, gitu ya. Jadi tidak semua orang yang punya pertanyaan bisa mempertanyakan. Ada orang yang hanya punya pertanyaan, tapi sudah gitu, hanya sekedar pertanyaan, tapi tidak melanjutkan. Tapi kalau orang mempertanyakan, itu dia gelisah dan selalu mencari jawabannya, gitu ya. Nah, ini saya tekankan karena saya hadir di forum kajian. Ya barangkali teman-teman sudah ini, cuma saya ingin menekankan pembacaan saya seperti itu gitu. Saya merasa perwakilan dari kajian saya di Ciputat. Saya anak kajian Saung, komunitas kajian Saung. Begitu cara kami untuk mengelaborasi suatu teks. Jadi berimajinasi sama mempertanyakan. Ya bahasa kerennya epistemologis gitu lah. Nah, dari teks yang dibagikan oleh panitia itu, artikelnya Pak Mahmud Ghazali, setidaknya ada 3 pertanyaan mendasar atau utama yang ingin saya angkat dan share buat teman-teman. Ya berkaitan sama topik juga sama judulnya pastinya ya. Yang pertama, Umar Bakri itu hidup di zaman seperti apa? Ya. Yang kedua, apakah pada masa penulisan tafsirnya itu sudah ada tafsir corak ilmi? Sehingga disebut tadi ilmiah gitu, dialektika, ada sains ilmiah gitu kan. Kemudian yang ketiga, siapa kiblat dan gurunya? Jadi dia tuh berkiblat kemana? Gurunya tuh siapa? Genealogi keilmuannya tuh mengarah kemana? Nah ini kalau teman-teman suka baca tulisannya Pak Islah, ini sudah terbiasa ya, ini pertanyaan-pertanyaan hermeneutis ya. Nah, berdasarkan cocokologi saya, ya berdasarkan bacaan yang sebentar ini, perkiraan jawabannya seperti ini. Teman-teman bisa melihat di poin-poin di layar ya. Yang pertama, Umar Bakri itu hidup di zaman seperti apa? Kita bisa mengklasifikasikan. Yang pertama tentu kita cari datanya kan. Umar Bakri hidup tahun 1912 sampai 1985. Kalau kita menggunakan periode sejarah Indonesia, maka itu bisa dipetakan seperti di dalam kurung itu, masa kolonial Belanda, kolonial Jepang, terus nanti ada revolusi ya, ada 1945 itu. Kemudian masuk Orde Lama, Orde Lamanya Bung Karno gitu kan. Demokrasi terpimpin ada di situ. Kemudian baru Orde Baru. Jadi hidupnya itu melanglang buana di sekitar masa-masa yang setiap masa itu mencerminkan suatu apa ya? Suatu epistem sendiri, suatu pola pikir sendiri gitu. Jadi ketika kolonial Belanda, ya itu cara berpikirnya gimana, ketika Jepang itu gimana, konteksnya itu sangat berpengaruh. Nah, itu satu sisi ya. Tapi kita bisa menggunakan juga pendekatan lain, ya, kacamata lain, seperti misalkan perkembangan keilmuan Islam di Indonesia. Ya nanti kita bahas pesantren tahun ya abad-abad ke 17, 18 gitu sampai yang modern ya gitu ya. Atau pakai kacamata lainnya. Nah, ini perlu kita apa ya? Perlu kita tatar dari awal gitu. Kita mau membacanya dari mana gitu. Nah, ini makanya saya cuma menawarkan saja
Eh, Nanti teman-teman silahkan. Saya harap di antara teman-teman ini terakhir saya lihat tadi 19 orang ya, sama saya ya, berarti 18 orang. Barangkali punya bacaan lebih, data lebih, silahkan nanti dituangkan dalam diskusi gitu. Itu untuk pertanyaan kedua terkait apakah pada masa penulisnya sudah ada tafsir coret ini, maka kalau kita merujuk pada kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Az-Zahabi, di mana Az-Zahabi nulis kitab itu pada tahun 1946 dan di dalam kitab itu terdapat penjelasan tentang tafsir ilmi, klasifikasi tafsir ilmi, maka dipastikan waktu itu sudah ada gitu. Di dunia ini sudah ada tafsir ilmi. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau kita melihat masa penulisannya di Indonesia, tafsir Rahmat ini 1981 sampai 1983, ini yang umum ya. Saya melihat di bukunya Pak Islah itu sebenarnya terbit tahun 1981. Jadi dasawarsa ke 1980-an lah gitu ya, dekade 80-an. Apakah pertanyaannya, apakah waktu itu sudah ada tafsir ilmi di Indonesia? Atau dia yang pertama kali membuat tafsir ilmi? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul gitu ya. Kemudian ya kalau kita tarik secara umum, seharusnya wacana itu sudah ada dan memang sudah ada tafsir ilmi itu. Saya pernah membaca salah satu tulisan, bukan tafsir, tapi ini mengkaji Isra Mi'raj dan ayat-ayat serta hadis Isra Mi'raj. Bukunya Kiai Bahauddin Mudori. Dia seorang ulama dari Sumeneb. Dia pernah tahun 60-an itu menulis apa ya? Saya lupa. Menyingkap menjelajah angkasa luar gitu. Saya lupa. Tapi itu buku kecil yang isinya tuh adalah ayat Al-Quran, pemahaman Al-Quran beliau, dan pendekatannya tuh metafisika. Nah, itu keren sekali. Fisika kuantum apa itu tahun 60-an sudah ada buku itu. Kalau dibandingkan sama yang punyanya Umar Bakri ini tahun 80-an, wah pasti sudah jauh melebihi lah ya, sudah berkembang. Bahkan kalau mau dicocokkan ya, tahun 80-an itu sudah ada Islamisasi. Islamisasi itu sebuah periode di mana dimulai dari Iran, revolusi Iran, kemudian menyebar ke Indonesia, sehingga ada Islamisasi, ada rumah sakit Islam, ada apa-apa Islam, sekolah Islam, bank Islam, atau apa, semuanya mau di-Islamisasi. Islamisasi pengetahuan. Nah, di tahun 80-an ini wacananya sudah ada. Apakah itu termasuk wacana Islamisasi yang dilangsungkan oleh tafsir Umar Bakri ini? Nah, itu butuh penelitian lebih lanjut. Dan banyak pertanyaan lainnya kalau mau dilanjutkan gitu ya. Namanya juga bertanya ya. Jadi ya mohon dimaklumi lah. Nah, biar gak lama-lama, pertanyaan ketiga, misalkan. Siapa kiblat dan gurunya? Genealogi keilmuannya mengarah kemana? Kalau kita melihat, Umar Bakri itu dari Padang ya, orang Minang. Nah, kita tahu orang Minang itu berkiblat pada reformis-reformis di Al-Azhar. Bisa dilihat di artikel juga menyebut Jamaluddin Al-Afghani gitu kan. Kalau kita lihat Hamka juga Al-Manar itu dari punyanya Al-Azhar juga ulama Al-Azhar ya. Majalah Al-Manar juga gitu. Kemudian pembaruannya juga itu ala orang Al-Azhar. Tetapi di sini saya kasih catatan, jangan lupakan isu wacana puritanisme dan lokalitas budaya negeri Minang. Jadi di Minangkabau itu, saya bicara seperti ini karena saya punya banyak teman Minang ya. Orang Minang itu alim-alim agamanya. Tapi mereka tuh seperti apa ya? Kalau di sini mungkin mirip-mirip Muhammadiyah ya, gitu. Dulu ada puritanisme yang memuncak pada Perang Padri. Nah, itu nanti teman-teman coba baca tentang Perang Padri terus sampai sekarang tuh bagaimana sehingga nanti Padang itu memiliki sebuah konsensus ulama di sana mengatakan adat adat bersenda bersendi ya, adat bersendi syariat bersendi Al-Qur'an gitu. Bersendi kitabullah. Nah, sampai seperti itu gitu. Nah, itu juga akan berdampak pada pemikirannya. Oke. Ini tinggal berapa menit lagi, Mbak? Saya takut kelamaan ini.
Mbak moderator. Oke, Bapak bisa dilanjutkan sampai selesai. Biasanya sampai jam 9 kalau dari ngalam kemarin. Oke. Sama sesi. Ini ya, mohon di apa dikasih tahu ya, diinfokan kalau misalkan terlalu lama gitu ya. Soalnya saya ini melihatnya cuma layar saja, layarnya saya nggak kelihatan teman-teman yang lain. Oke, kita masuk ke teks ya. Di sini saya memberi judul wacana modernitas. Jadi secara keseluruhan, artikel yang ditulis oleh Pak Mahbub Ghazali itu berbicara tentang modernitas. Nah, kemudian narasi yang digunakan oleh Pak Mahbub itu seolah-olah ya, kemodernan yang diusung itu hal baru. Tetapi itu patut dipertanyakan. Jadi kemodernan yang diusung, yang dianggap baru oleh Pak Mahbub Ghazali apakah itu memang benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya, atau hanya mengulang? Gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya, periodenya gitu ya. Jadi tahun 80-an tuh, apakah memang benar tafsir Rahmat itu memang yang baru membahas tentang modern. Padahal sebelumnya itu kalau teman-teman baca yang punya Pak Islah juga ya, punya Pak Islah yang Khazanah itu antara penerbitan penerbitannya Tafsir Rahmat ini dengan Hamka itu duluan Hamka, di mana Buya Hamka itu diklaim sebagai yang modernis juga. Jadi sebenarnya ini klaim apa itu yang ditulis sama yang dinarasikan oleh Pak Mahfuz Ghazali di sini, kemodernan yang diusung adalah hal baru apa gitu. Padahal sudah dilakukan sebelumnya, tapi tidak dijelaskan secara real gitu. Apanya modern di sini gitu. Nah, soalnya ini kalau kita melihat pada konteks dunia saat itu, wacana modernisasi, saya tadi ya bilang ya, modernisasi itu sudah terjadi sejak Al-Azhar itu sudah seperti Jamaluddin Al-Afghani sudah terjadi modernisasi. Ketika Barat bertemu sama Timur itu sudah ada modernisasi. Sehingga kemudian timbullah wacana dualitas ya antara modernisasi sama turof atau budaya. Dan itu dipertentangkan. Itu nanti akan berimbas pada ke Indonesia nanti ya. Salah satunya ke Padang itu tadi, ke Minang. Nah, yang lainnya juga di Indonesia, konteksnya saat itu sedang ada Islamisasi. Wacana Islamisasi itu sudah ada di situ. Kemudian juga bisa dikaitkan sama, apakah ada kaitannya sama Nahdlatul. Wacana Nahdlatul itu kebangkitan bangsa Arab setelah kalah dari Israel. Sehingga nanti ada yang namanya Hasan Hanafi, ada yang namanya Abid Al-Jabiri, banyak membahas tentang aturos wal hadatsa, tradisi dan kebaruan dan modernitas. Apakah ada kaitannya sama itu? Atau bagaimana gitu? Sehingga yang dibahas tuh kemodernan yang baru tuh benar-benar baru dalam hal apa? Itu yang saya pertanyakan dan belum saya temukan di dalam ini ya. Kecuali nanti di kesimpulan itu ternyata baru dalam penulisannya. Itu pun nanti akan saya kritisi. Gitu ya. Nah, yang kedua, sains yang dimaksud dalam tafsir ini seperti apa? Jadi penulisnya tuh tidak menjelaskan sains itu seperti apa secara rigid. Seharusnya di dalam penelitian atau di tulisan ilmiah itu harus dibatasi sains itu seperti apa. Karena kalau teman-teman baca buku filsafat ilmunya Iyun Surya Sumantri, sains itu rigid banget gitu loh. Sains itu ya ilmiah banget. Ilmiah itu yang gimana? Punya kriteria kebenaran sendiri, punya ontologi, punya epistemologi, punya aksiologi gitu loh. Terus pertanyaan lanjutannya, ya sains itu posisinya sebagai apa gitu? Apakah science a science? Science itu sebagai sainsnya. Jadi tafsir Rahmat punya Umar Bakri itu menggunakan metode tafsir yang mengikuti sains. Nah, itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Karena sains itu sangat empiris rasionalis, sementara tafsir itu ada yang bahasan-bahasan yang metafisis gitu. Atau sains as produk. Jadi sainsnya yang digunakan produknya, nggak mungkin juga gitu. Ya mungkin kemungkinan kalau menurut saya ya, mungkin yang terakhir sains as phenomenon sebagai fenomena. Jadi karena memang hype-nya atau lagi boomingnya waktu itu sains, sehingga tafsir Rahmat ini yang ditulis oleh Umar Bakri, dan ini selaras dengan penjelasannya Pak Islah Gusnian ya di bukunya, di dua bukunya ya.
yang di Khazanah Tafsir sama di Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan di Indonesia, itu sesuai gitu. Memang ditulis untuk memudahkan pembacanya. Itu juga ditulis juga sama Howard Federspiel sebenarnya di tahun 80-an. Ya. Terus saya harap teman-teman ini ya bisa menampung pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nggak ada jawabannya. Saya hanya mempertanyakan saja ya. Mohon dimaklumi. Nanti ada Pak Daniel ini mungkin bisa meluruskan. Ini saya memposisikan sekali lagi sebagai pembaca saja ya. Oke, ada relasi antara ilmu, sains, teknologi, dan Al-Quran. Tadi juga sempat disinggung sama Mbak Najwa ya. Contoh-contohnya tadi ya di dalam artikel sudah dipaparkan. Nah, ini saya mengutip ya. Di sini, perkembangan ilmu dan teknologi sekarang banyak sekali mengungkapkan kebenaran Al-Quran. Ini saya mengutip halaman di artikel itu 851. Dia ngasih footnote, ini ada di kata pengantarnya Tafsir Rahmat halaman 14. Karena saya nggak punya tafsirnya, jadi saya nggak bisa membacanya langsung ya. Saya nyari PDF-nya juga nggak ketemu. Nah, pertanyaannya dari pernyataan ini, perkembangan ilmu dan teknologi sekarang banyak sekali mengungkapkan kebenaran Al-Quran. Artinya kan perkembangan ilmu saat itu, ya sekarang dalam kutipan itu merujuk kapan? Kalau ditulisnya tahun 80-an, maka 80 awal. Pertanyaannya, apa yang berhasil diungkap? Pak Kores punya buku tentang wawasan Al-Quran, punya buku tentang membumikan Al-Quran, isinya adalah tematik-tematik ilmiah. Beliau juga punya Dia Ada di Mana-mana, gitu. Apakah itu yang dimaksud? Kalau teman-teman lihat Science dan Al-Quran itu banyak juga buku-buku seperti itu. Apakah seperti itu yang dimaksud? Meskipun nanti di artikel itu dijelaskan bahwasanya hasil penemuan ilmiah itu bisa jadi salah. Al-Quran tetap jadi benar. Tapi di sini perkataan penulis sendiri, autornya itu Umar Bakri, itu menulis sekarang banyak sekali mengungkapkan kebenaran Al-Quran. Nah ini perlu dipertanyakan, kebenarannya gimana? Kemudian ada kutipan juga, ilmu dan teknologi harus membuktikan kebenaran isi Al-Quran. Nah ini juga bagi saya, yang dari awal judulnya itu sudah sains, ada ilmunya gitu, menunjukkan kebenarannya itu gimana gitu. Itu nggak dibahas di artikel itu. Seolah-olah ini seperti dakwah gitu. Kalau kita dakwah ya nggak apa-apa. Kita mengatakan Al-Quran itu benar gini-gini. Tapi kalau ya ini ranahnya ilmiah, artikel ilmiah, kan perlu penjelasan lebih lanjut gitu. Dalam kriteria apa ini benar gitu. Kayak tadi klaim bahwasanya misalkan orang yang makan sembelihan tanpa tanpa ism Allah ya, tanpa nama Allah, itu akan berdampak pada psikologis. Apakah ada penelitian tentang itu? Itu kan yang perlu dipertanyakan. Baik pada Pak Mahbub Ghazali sebagai penulis artikel, atau kepada ya almarhum Pak Umar Bakri. Itu perlu kita pertanyakan gitu. Kalau kita di kajian ini ya kritis ya, apa yang ditunjukin benar gitu. Kemudian juga di sini ada kebenaran kandungan Al-Quran menjadi kontrol atas validitas perkembangan sains modern. Ini ditulis tahun 80-an. Sampai sekarang wacananya masih ada gitu loh. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memvalidasi kebenaran teknologi melalui Al-Quran? Apa melalui etika? Ya itu kan jatuhnya dakwah nanti. Aksiologi. Yang penting yang baik aja cocok sama Al-Quran diklaim. Yang nggak baik nggak diklaim gitu. Kalau atom apa gitu yang merusak nggak termasuk ini. Ya kayak sekarang kan terjadinya kerusakan ekologi atau apa itu kan dari sains. Terus apakah itu kemudian tidak cocok sama Al-Quran? Ya cocok saja kan kalau memang ya pakai kriteria yang buruk gitu ya, fasadnya ya. Wah cocok ternyata ya Al-Quran. Atau yang gimana gitu. Itu nggak dijelasin gitu. Hanya contoh-contoh kecil tadi saja. Atau yang mistik. Mistik dalam artian metafisik. Atau yang akhlak. Jadi diambil akhlaknya saja. Yaitu pertanyaan yang muncul ya. Nah, terus masalah modernitas dalam penafsiran. Tadi juga sudah disinggung sama Mbak Najwa. Ini saya mengutip ya, kata-katanya persis ini. Pak Mahbub Ghazali itu nulis seperti ini. 3 transformasi pemaknaan dalam tafsir Rahmat. Yang pertama, penerimaan atas konsep pluralitas dalam masyarakat Indonesia.
Yang kedua, progresivitas atas tradisi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, reinterpretasi atas makna jihad dalam konteks Indonesia. Tadi kalau nggak salah sudah dikasih contohnya ya. Dalam artikel itu teman-teman kalau masih ingat, penerimaan atas konsep pluralitas itu membahas tentang relasi Muslim dan non-Muslim di Indonesia. Katanya kalau non-Muslim itu bisa jadi teman gitu. Itu ya oke gitu ya. Terus progresivitas atas tradisi masyarakat Indonesia. Intinya dia menolak kayak syafaat itu kita nggak boleh ke guru atau apa. Syafaat itu dimaknai sebagai pengampunan. Terus kalau kita mau minta hal-hal yang mungkin di apa ya di kalangan NU mungkin ya itu udah biasa gitu ya. Tapi itu dipermasalahkan. Kemudian itu berkaitan sama tradisi ya. Terus yang ketiga reinterpretasi atas makna jihad. Tadi udah dijelaskan juga. Jihad itu nggak bermakna perang, tapi bisa melakukan sesuatu yang baik pada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini komentar saya. 3 poin itu tadi ya. Apakah menandakan? Ini saya mengkonfirmasi saja. Barangkali nanti teman-teman punya pikiran yang lain silahkan. Apakah 3 poin di atas tadi ya menandakan sikap satu toleran? Jadi karena dia menerima pluralitas, jadi Pak Umar Bakri itu ya toleran gitu. Menunjukkan, menandakan. Ini ya masuk ke semiotik ya. Jadi kata menerima itu menunjukkan adanya sikap toleransi dari sang penulis tafsir. Yang kedua, progresivitas atas tradisi masyarakat Indonesia yang mengkritik tradisi ya tradisi yang ada di kampung-kampung itu, ini apakah menandakan dia itu seorang puritan atau bahasa lainnya fundamentalis, tapi nanti akan kelihatan ada bedanya gitu ya. Dan yang terakhir, ketika dia memaknai jihad itu bukan sebagai perang, apakah itu menandakan dia seorang moderat? Nah, tiga kemungkinan yang saya tawarkan tadi, saya lanjutkan dengan pertanyaan, apakah ada kaitannya tolerannya dia tuh karena dia punya sikap nasionalisme, di mana dia nulis ini sudah terjadi kemerdekaan ya, kemerdekaan RI. Dan ketika itu sudah ada Orde Baru, di mana Orde Baru itu sangat mengekang wacana cinta negara. Apakah ada kaitannya sama itu? Terus puritannya nih, apakah ada kaitannya sama asal-usulnya, kesukuannya? Dia orang Minang. Dia orang Minang. Apakah ada, apalagi dia ulama Minang gitu ya. Kalau lihat dari apa pendidikannya tawalib atau teman-teman saya kebanyakan dari sekolahnya sama seperti ini ya, sama Pak Umar Bakri itu ya. Dan saya tahu persis bagaimana teman-teman itu ya beramal gitu, beramal dalam ya keagamaan gitu. Dan orang-orang Minang tuh ya satu dua lah sama kayak orang Madura gitu ya, taat sama agama. Cuma beda pengaplikasiannya aja gitu. Dan yang terakhir, apakah sikap moderatnya itu menunjukkan kalau dia tuh seorang kontekstualis, orang yang tidak terlalu baku pada teks. Jihad seharusnya ya berjuang, berperang gitu ya. Kok jadi yang lain gitu? Kan berarti kontekstualis ya, mengikuti zamannya. Nah, jika iya dan mungkin, ya ini hanya tebak-tebakan saya kan, cocokologi saja kan. Kalau jika iya dan mungkin, maka menarik jika latar belakang kebangsaan, kesukuan, dan pembacaan itu yang bercampur pada diri Umar Bakri membentuk wacana tafsir yang unik gitu. Jadi tafsirnya ini unik gitu. Puritan yang kontekstualis, wah itu keren banget gitu kan. Orang puritan yang biasanya tekstualis, tapi ini kontekstualis gitu. Jadi puritannya tuh cuma dalam masalah syariatnya saja gitu. Contohnya ya. Ini saya teringat kemarin kan saya baca jurnalnya Mbak Najwa kan tentang siapa? Felix Xiao ya. Nah, ini suhu beliau itu. Beliau kan ex HTI ya. HTI itu gimana caranya untuk apa ya? Ideologi mereka gimana? Mereka kan sebenarnya ya sama, mereka tuh modernis. Tapi ada sisi ideologi mereka yang tekstualis gitu. Tekstualisnya dalam hal apa? Khilafah. Jadi khilafahnya harus ini gitu, ya tekstualis banget gitu kan. Atau Wahabi, ya Wahabi ya mirip-mirip lah ya. Di Sumatera itu memang tadi saya nyari-nyari data itu sementara ini mengarah pada puritanisme itu dibawa oleh tiga ulama pada abad
setelah naik haji kemudian pulang mendirikan apa tuh namanya sekolah atau apa gitu, kemudian meletus pada perang Padri, dan nanti akan ada konfrontasi antara orang adat dan orang ulama itu tuh, di Minang. Nah itu pengaruh dari Wahabi. Kalau di Jawa itu ya pengaruh Wahabi ya dulu, saya sebagai orang yang didikan di NU ya Muhammadiyah dulu menerima mandat itu ya, punya pengaruh itu. Mohon maaf kalau yang ada Muhammadiyah bukan bermaksud menyinggung gimana, ini saya bicaranya netral ya, sebatas menyajikan data gitu. Oke. Nah, ini juga tampak sekali nanti perihal tradisi. Ini saya harap teman-teman nanti coba cek lagi. Saya ingin bacakan. Oh ya, nanti intinya ya di halaman berapa ini? Halaman 853 ya. Kalau saya bacakan kayaknya terlalu panjang. Dalam paragraf ini akan imajinasi saya tuh dibawa ke konsensus yang ada di Minang. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, gitu. Adat bersendikan syariat Islam bersendikan Al-Quran. Jadi mereka tuh ingin membuat adatnya tuh harus syariat Islam tuh harus Al-Quran. Gitu. Jadi yang nggak sesuai dengan Al-Quran ditinggalkan gitu. Kalau tidak sesuai dengan ajaran syariat ditinggalkan, diganti gitu. Nah, ini ya satu sisi kalau kita ingin ambil aman, ya ini sangat baik sekali kan gitu kan. Apa ya? Ya bersih-bersih, ya puritanisme lah ya, puritan, ingin pure, ingin murni gitu. Tapi kita apakah bisa mendiskusikannya misalkan? Kalau di NU itu kan mirip-mirip juga, tapi bedanya kalau di NU itu kan al-muhafadzah adal qadim sholih wal ahdu bi jadidil al-aslah. Menjaga tradisi yang sudah baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi pandangan Umar Bakri ini kan dia kan kalau menghadapi modernitas, dia kalau nggak cocok sama Al-Quran ya nggak usah diambil gitu. Kalau cocok diambil gitu kan. Nah itu kan kalau kita pakai NU juga bisa juga kan. Kalau pakai yang Al-Muhafadzah ini gitu. Ini hanya sebatas cara penerimaan, dan ini ada tipologinya kalau nggak salah ya. Ada tipologi cendekiawan yang reformis, kemudian ada yang fundamentalis, ada yang transformatif, saya lupa itu ya. Ada berapa macam gitu. Tapi kalau teman-teman mau baca itu ada di bukunya Pak Dawam Raharjo. Saya lupa. Di kata pengantarnya punyanya Johan Effendi. Saya lupa namanya. Nanti kalau teman-teman penasaran saya carikan di tesis saya. Intinya perihal tradisi ini Pak Umar Bakri itu posisinya bukan pada orang yang siap untuk menego. Kalau kayak Gus Dur itu kan ada negosiasi antara modernitas sama tradisi. Kalau ya lewat dari bukunya ini ya, Gus Dur, kalau teman-teman penasaran baca Pribumisasi Islam itu bukunya Gus Dur ya, atau Islam Kosmopolitan atau apa Tuhan Tidak Perlu Dibela ya, itu banyaklah tulisannya Gus Dur itu tahun 80-an. Kalau mau membandingkan gitu ya, sama Umar Bakri yang seperti ini gitu. Terus oke, saya akan persingkat ya. Ini sudah setengah jam lewat ya saya. Mohon maaf ya. Kalau kita lihat di halaman 854, ini sangat fatal bagi saya ya. Literatur reviewnya, kalau kita bedah punya Pak Mahbub Ghazali, ya. Jadi beliau itu menilai penilaian modern ditinjau dari beliau itu mengkritisi penelitian sebelumnya. Jadi katanya beliau itu penelitian sebelumnya itu menilai modernitas dalam tafsir Umar Bakri hanya ditinjau dari masa produksi tafsir, dari sejarahnya, ya, dan latar belakang penulis, hermeneutisnya. Nah, makanya penulis Pak Mahbub Ghazali itu ingin melengkapi dengan mengkaji dari segi isi kandungan tafsir. Oke, kita kunci di sini. Jadi beliau menemukan lakuna alias ruang kosong karena peneliti sebelumnya tidak ada yang meneliti tentang isinya. Jadi hanya luar-luarnya saja. Nah, Pak Mahfud Ghazali itu mengkritik pemetaan tipologi tafsir di Indonesia yang katanya nih bisa dicek sendiri prematur.
Ini kata-kata yang sakit banget gitu ya, nyesek banget bagi saya kalau baca gitu. Yang prematur dengan hanya merujuk 3 tulisan. Ini teman-teman cek sendiri. Selama di artikel itu beliau, terutama yang di literatur review, beliau tuh hanya merujuk 3 tulisan. 2 tulisannya Pak Islah, satu artikel Zana. Di artikel itu memang Pak, saya download tadi, saya baca bagian yang Umar Bakri itu memang 9 saja, dan itu memang bukan arahnya Pak Islah untuk mengkaji Umar Bakri. Di bukunya juga saya udah cek, di bukunya yang Khazanah Tafsir, itu memang Pak Islah bukan itu juga tujuannya gitu loh. Dan terakhir di Howard Federspiel ya, yang kajian apa? Kajian populer, kajian Al-Qur'an populer di Indonesia. Itu ini akan saya sampaikan, which is mereka memang tidak sedang fokus pada detail isi tafsir rahmat gitu loh. Mereka tuh sedang mengupayakan tipologi secara umum gitu dan menjadikan data-data yang banyak lebih dari 20 sehingga tidak fokus pada satu gitu. Nah, saya penasaran apakah benar gitu. Saya sudah ngecek di Islam Resmian ya. Terus saya penasaran sama di Federspiel. Coba dicek di halaman 854 ini, Pak Mahbub Ghazali itu merujuk di bukunya Federspiel halaman 120. Saya kebetulan punya bukunya meskipun tidak ori. Akhirnya saya cek di 120 itu Federspiel itu tidak mengkaji tafsir Rahman, tapi karya Umar Bakri yang lain yang judulnya Mukjizat Al-Quran. Dan pembahasan tentang keontentikan Al-Quran itu nggak ada. Nah, ini salah apa ya? Fatal banget gitu loh. Bahkan ya saya penasaran kan, siapa tahu cetakan saya ada yang kurang gitu. Saya baca lagi sampai halaman 150-an, menemukan bahwasanya di Federspiel itu justru sudah membahas beberapa bahasan yang dikaji sama Pak Mahbub Ghazali ini ya, terutama yang misalkan kata-kata terjemahan kayak ruang angkasa yang tadi disebutkan itu. Nah, ini nggak dikutip sama Pak Mahbub Ghazali. Nah, justru penulis lain ini yang tampak mengulang Federspiel, padahal dia mengkomen Federspiel, peneliti sebelumnya nggak ada. Federspiel tahun 80-an sudah nulis loh tentang ini. Beliau penulis ini ya, 2021 kalau nggak salah tadi. Sudah 40 tahun dan mengatakan tidak ada. Itu what's man gitu kan. Kalau kita, apa yang terjadi gitu? Jangan-jangan kan gitu kan. Di sini saya sangat terkejut gitu kan. Kok bisa gitu? Sampai segitunya. Dan saya lihat di bibliografi nanti ada kritisan saya ya, kritik saya atas tulisan ini di literatur di bibliografi itu memang sedikit sekali merujuk ke artikel yang mengkaji tentang tafsir Umar Bakri gitu. Nah, ini klaim-klaim lah ya, Mbak moderator. Ini cukup ya apa ya? Teman-teman gimana? Kok saya kepikiran teman-teman ini? Kayaknya saya asik sendiri nanti. Gimana teman-teman? Mau lanjut apa gimana? Ada 2-3 slide lagi. Nggih, Bapak bisa di jam Aman ya? Nggih. Ngapunten senior ya, tak langkung. Ini lagi anget-anget di tengah hujan deras ya. Pembahasannya mulai memanas kayaknya. Semoga teman-teman merasakannya juga gitu ya. Oke, sekarang kita menyikapi klaimnya penulis alias ya Pak Mahbub Ghazali di sini ya. Ini mohon ke teman-teman, saya mengkritisi ini bukan mengkritisi orangnya ya, tapi mengkritisi tulisannya. Saya tidak membawa apakah orangnya gimana, tapi dalam tulisan ini saja gitu. Karena barangkali ada faktor, kalau tulisan terbit itu ada faktor kelalaian dari editornya atau apanya kayak itu. Apalagi jurnal gitu ya. Makanya teman-teman kalau ngirim jurnal semakin tinggi cintanya itu kemungkinan ditelaahnya itu semakin detail gitu. Dan teman-teman kalau artikelnya nanti dibedah misalkan, nah itu tidak terlalu banyak di ini ketemu ruang kosongnya gitu ya. Oke, yang ini menyikapi klaim halaman 855 sampai 856. Jadi perlu ditelaah lebih lanjut beberapa klaim berikut. Ada klaim menyatakan bahwasanya Bakri memberi warna terjemahan baru ilmiah yang tidak dilakukan mufasir sebelumnya. Penulis tidak memberikan perbandingan minimal ke tafsir Hamka.
misalnya. Jadi hanya aja nggak dikasih buktinya gitu. Ini apa ya? Perlu bukti aja gitu. What's your proof gitu kan? Kita tanya buktinya apa gitu. Terus kritik epistemologi ya, bagaimana pengabaian suatu kajian berdampak pada kajian lainnya atau berikutnya. Jadi si penulis artikel ini apa ya? Dia tuh mengkritik gitu. Karena peneliti sebelumnya tuh tidak ada yang mempedulikan artikel apa bagian isi, sehingga peneliti selanjutnya itu nggak membahas tafsir Rahmat ini, nggak populer lah, nggak apa lah gitu loh. Itu bagi saya hanya alibi saja gitu loh. Ya. Kita ke poin yang ketiga, bahwa ketidakpopuleran tafsir Bakri itu disebabkan para peneliti abai terhadap aspek penting yang dikandungnya. Ya, pertanyaan saya, bukankah ada banyak jalan menuju populer? Kan bisa aja. Bahkan jangankan tafsir Bakri ya, saya tanya misalkan popularitas Pak Kures, kurang apa Pak Kures itu? Tadi kan katanya penulis artikel ini ada footnote-nya kalau nggak salah. Nyari penelitian Pak Kures tahun 2021 itu 10 ribuan ya. Barusan saya ngecek tulisan tentang tafsir Rahmat ini 5 ribuan di Google Scholar. Wallahu a'lam, barusan ya. Tahun 2021 ke bawah saya nggak tahu. Belum ngecek lagi ya. Nah, itu perlu ditelah lebih lanjut. Tapi masalah popularitas, bahkan sekelas Pak Kures saja, saya pernah ketemu sama seorang anak tafsir semester 7 di bis. Saya tanya, jenengan kenal nggak sama Pak Kures Shihab? Nggak kenal. Itu kurang populer apa Pak Kures itu? Jadi masalah populer tidak populer itu hanya masalah apa ya? Ya masalah, bukan masalah yang gede banget gitu bagi saya ya. Karena kebanyakan malah yang tidak populer itu yang memang orang-orang beken gitu. Justru semakin tidak dikaji itu semakin bagus malah ya. Kalau soalnya nanti agak memang benar ada kritikan yang benar dari penulis artikel ini. Ada repetitif ya, ada repetisi ulang. Misalkan bahas khilafah, skripsi satu bahas khilafah, satunya bahas kepemimpinan ala Quraisyihab atau apa. Jadi kalau pakai katanya Al-Jabiri itu isba, konsep isba. Isba itu satu kata yang sudah penuh gitu. Jadi sudah kekenyangan. Pak Kures ini sudah kekenyangan. Kalau ada mahasiswa nanya mau bahas Pak Kures, bagusnya yang mana ya? Wah itu udah bingung juga yang ditanya itu. Udah puluhan ribu itu udah yang bahas. Tapi kalau saya yang ditanya sih gampang aja. Pak Kures itu selalu produktif. Eh, Kaji aja buku-buku terbarunya. Bukan tafsir al-misbah lagi, tafsir al-misbah lagi. Syukur-syukur tafsir al-misbahnya dibaca. Kalau nggak dibaca kan ya itu masalah juga gitu. Ya, jadi intinya bukankah ada banyak jalan menuju populer gitu loh. Ya jangan disalahkan para penulis dong gitu. Dan penulisnya tuh nulis begini, saya kutip di sini ya. Diskusi dan dialektika hasil penelitian atas suatu tafsir, ini tafsir kayaknya. Saya tipu. Dalam kajian akademis dapat meningkatkan pengenalan atas kandungan penafsiran dan popularitas tafsir beserta mufasirnya. Popularitas ini akan mendistorsi kandungan dan pola penafsir lainnya yang tidak dikenal, sehingga berpotensi pada penyempitan konsep penafsiran di Indonesia secara umum. Ya, saya mengajak teman-teman dengan emot senyum, mari kita pikir-pikir, apakah benar dan relevan komentar penulis artikel ini tahun 2021? Apakah benar suatu diskusi dialektika itu akan mempengaruhi kurangnya apa ya penulis lain untuk mengkajinya. Nah ini kan butuh pengamatan langsung gitu ya. Nah ini bisa jadi penelitian juga nih sebenarnya. Nah terus yang terakhir nih kayaknya menyikapi kesimpulan. Nah di kesimpulan itu juga saya bertanya-tanya gitu ya. Apakah ada yang mengklaim tidak ada kebaruan dari tafsir Bakri? Jadi penulis itu bilang eh, apa ya? Tafsir Bakri ini ya baru gitu. Intinya begitu. Sehingga saya mau pertanyakan, apakah ada yang mengklaim tidak ada kebaruan dari tafsir Bakri gitu? Mengapa seolah menyudutkan peneliti sebelumnya? Apa masalahnya jika mengangkat topik tanpa memojokkan yang lain? Ya intinya seperti barusan saya singgung ya. Penulis itu kayak terlalu memojokkan peneliti sebelumnya, seolah-olah mereka tidak perhatian ke tafsir Rahmat. Ya, itu kan hak mereka saja gitu. Kalau mau mengusung ya silahkan jadi ahlinya di tafsir
tafsir Rahmat punya siapa? Umar Bakri, tanpa yaitu meskipun itu sah-sah saja ya di dalam literatur review misalkan, tapi narasinya di sini saya pribadi ya kurang cocok aja gitu, kayak terlalu menyalahkan sekali lagi karena tadi Federspiel dia tidak komprehensif bacanya, di Islah Gusmian juga tidak membaca, bacanya sekilas-kilas juga gitu loh. Makanya saya komentarnya seperti itu ya, kritik atas kritik gitu. Terus klaim bahwa penerjemahan Bakri tidak sama dengan penerjemahan sebelumnya tanpa memberikan bukti atau contoh nyata adalah klaim yang mencederai keilmiahan artikel. Saya akui di sini bagus ya, analisisnya tajam. Tetapi ya itu kurang kurang teliti aja di dalam rujukan-rujukannya. Sehingga yang awalnya terkesan wes udah apik gitu ya, hanya gara-gara kekurangan yang fundamental ya. Bagi saya itu fundamental, merujuk tapi tanpa memahami isinya atau apa tidak meneliti lagi isinya tuh seperti apa gitu. Yaitu mencederai keilmiahan artikelnya sendiri. Nah, catatan kritisnya ini juga ya. Saya nggak tahu itu sinta berapa ya. Nanti tolong kasih tahu ya, panitia itu sinta berapa. Saya belum ngecek soalnya. Tapi setahu saya Al-Quds itu sinta 2. Penulis tidak membahas apa maksud dialektika, tradisi, dan modernitas. Di judul itu udah gede-gede ya, dialektika, tradisi, dan modernitas. Tapi nggak dibahas. Dialektika tuh ya kayak gimana, tradisi tuh kayak gimana, modernitas gimana. Kenapa ini penting? Karena ya 3 hal ini ada di catatan nomor 3 ini ya. 3 kata tersebut memiliki konsep yang luas. Wacananya tuh luas banget. Jadi kalau nggak ditentukan, bingung pembacanya gitu. Kemudian dari bibliografinya menunjukkan penulis tidak merujuk banyak literatur tentang tafsir Bakri. Silahkan dicek sendiri teman-teman. Paling nggak di luar Pak Islah yang 2 tulisan itu, dan dia nggak ngutip Pak Islah yang terbaru tahun 2018, Pak Islah nulis kelanjutan dari Khazanah Tafsir itu, dia nggak ngutip ke situ. Terus dia ngutip dari Howard M. Federspiel, tapi ya salah-salah tadi ya. Dan sisanya kalau saya lihat dari footnote-nya kayaknya skripsi. Jadi ya sebatas itu aja gitu. Nah ini penting juga nih buat teman-teman juga ya, yang masih mahasiswa. Ya saya juga introspeksi diri juga. Masih banyak tipe mendasar seperti penulisan di dalam artikel itu. Coba teman-teman cek, tanya ke Mbak Najwa yang sudah baca juga. Teman-teman yang udah baca juga pasti ngeh itu. Di ini kecil remeh-temeh tapi sekelas kalau teman-teman cari penulisnya terus jurnalnya itu fatal banget gitu di media ya. Kalau di kelas ya nggak apa-apa lah, tapi ini media loh, sekelas media dan jurnal ilmiah gitu, tulisannya tidak ya salah-salah tipu gitu. D-nya itu kalau tempat disambung, kalau ada yang kata kerja di dipisah. Terus yang paling parah bagi saya terkait tipe ini adalah ketika menyebutkan bistri, ada salah satu di akhir paragraf, seingat saya, dia tuh mengatakan bistri. Padahal yang dimaksud itu adalah baktri. Selama paragraf sebelumnya dan setelahnya tuh dia nulis baktri. Tapi kok bisa di situ tuh nulisnya bistri? Saya nggak tahu atau auto ngetik atau gimana. Tapi itu lolos dari penulis, dari editor dan ya nggak tahu lah, wallahu alam lah gitu ya. Kok bisa gitu? Apa yang sedang dipikirkan oleh mereka-mereka itu? Yaitu keluh kesah saya dalam baca ini. Mohon maaf atas ya serba kekurangan ya. Dan terima kasih sudah bersedia dengerin sepatah dua patah tadi ya. Hampir 1 jam. Mohon maaf. Monggo, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, Bapak. Baik, terima kasih atas materinya. Mungkin kita langsung bisa membuka 3 sesi pertanyaan untuk teman-teman yang masih mungkin banyak pertanyaan di kepala. Mungkin silakan untuk silakan untuk mengacungkan tangan.
Monggo teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin seperti kata Pak Faris tadi ya, ada pertanyaan tapi tidak bisa mempertanyakannya, atau mungkin yang malu untuk bertanya di voice bisa ditulis di note. Teman-teman, silakan. Mungkin ada pembanding tambahan dari para senior. Monggo teman-teman, barangkali ada menemukan hal yang sama dengan saya. Itu Mbak ada Mas Agil ya? Halo Mbak Moderator, apakah boleh diizinkan untuk bertanya? Oke, silakan Mas Agil. Silakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit perkenalan. Saya pribadi, saya Muhammad Agil Atoila dari semester 5, jurusan IAT. Saya ingin bertanya terkait tafsir rahmat itu sendiri kepada satu pemateri, satu pembanding. Eh, Sebenarnya saya menemukan plot twist. Mungkin ini bacaan saya yang memang sedikit, dan mohon untuk pencerahannya. Jadi ketika saya membaca di Khazanah Tafsir Indonesianya Pak Sulah Busmian, itu beliau hanya mengklaim bahwasanya tafsir Rahmat punya Umar Bakri itu tafsir yang tuntas ditulis dari juz 1 sampai juz 30. Dan beliau ketika di bagian hermeneutikanya Al Gusmian itu tidak tidak mengklaim juga bahwasanya tafsir rahmat itu merupakan bagian dari analisis sains ilmiah. Nah, berangkat dari situ saya berefleksi bahwasanya apakah kan Umar Bakri ketika saya membaca di Muqaddimah atau kata pengantar dari kitabnya langsung, itu kitabnya Mas Umam, ketika saya membaca di warung kopi itu beliau itu ya sangat spirit sekali lah, sangat semangat sekali ketika eh, membahas Al-Quran kemudian disangkut pautkan sama sains dan semacamnya. Nah, berangkat dari situ, eh, kira-kira dari intelektualitas Pak Umar Bakri, itu apakah beliau berangkat dari pemahaman sains terlebih dahulu, kemudian mencari justifikasi dari Al-Quran, atau sebaliknya, memahami Al-Quran terlebih dahulu, kemudian
Iya ya, memahami Al-Quran terlebih dahulu, kemudian dibawakan ke Al-Quran. Terus yang kedua, karena tadi saya lupa yang mengatakan siapa, dari itu ada yang mengatakan bahwasanya di daerah sana, Minangkabau, itu sangat erat kaitannya dengan keilmuan dari Al-Azhar. Nah, dan di kata pengantar atau apa ya, mukadimahnya di tafsir Rahmat, itu beliau sendiri Umar Bakri itu mengklaim bahwasanya di sini itu tidak mengadopsi riwayat-riwayat Israiliyat dan halal anomalia. Namun ketika di kelas Pak Daniel dan Pak Daniel ketika membaca tafsir Rahmat, membaca secara acak dan apa ya, ayat yang sekiranya ada indikasi Israiliyat, dan Pak Daniel mengatakan bahwasanya di sini itu ada gitu. Oh ternyata ada, kata siapa nggak ada gitu. Nah, di sini tuh kayak gimana? Pikiran saya mengalami paradok gitu. Kalau semisal di daerah sana itu mengadopsi keilmuan dari Al-Azhar, yang mana salah satunya itu yang tak lain ialah Husain Adz-Dzahabi. Dan di beberapa karangan yang salah satunya itu Al-Israiliyat wal Maudu'at, itu beliau mengecam keras bahwasanya kalau semisal Anda menuliskan sebuah tafsir, terus pokoknya harus hindari dua perkara ini, perkara yang maudhu dan Israiliyat itu. Akan tapi di tafsir Rahmat itu sendiri dalam kontennya itu saya belum cross check ya, belum cross check secara detail apakah itu memang benar-benar ada. Akan tapi Pak Daniel kemarin sudah memberi clue bahwasanya di situ itu ada gitu. Nah, apakah di sana termasuk intelektualitas perjalanan intelektualitas Umar Bakri memang benar-benar terpengaruh oleh Al-Azhar itu sendiri, atau eh, mengadopsi Israiliyat kemudian di apa ya, kayak diparafrase terus disambung-sambungkan dengan keilmuan modernitas. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Monggo untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan. Atau kalau nggak ada, kita bisa persilakan Pak Faris untuk menjawab pertanyaan Mas Agil dulu. Bintang utamanya pemateri sebenarnya. Saya hanya apa ya, pembantu aja Mbak. Saya mau dengerin dari Mbak Najwa dulu. Kan teman-teman lagi on fire-nya semua nih. Saya terakhir kajian itu udah lama sekali. Saya pengen dapat feedback aja dulu. Monggo Mbak pemateri. Oke. Nah, sebenarnya saya mohon maaf ya teman-teman, itu kan di sini hujan deras dari kayak pedot-pedot tadi Pak. Tapi saya dengarnya pertanyaannya seputar tafsir Umar Bakri itu apakah memiliki keilmuan ilmiah gitu ya, keilmuan sains gitu ya kalau nggak salah. Tapi setahu saya ya sebetulnya Umar Bakri itu kalau dari latar belakang pendidikannya, saya kurang tahu apakah dia itu memiliki keilmuan sains atau tidak. Tapi menurut saya itu beliau itu cuma menghubungkan antara penemuan ilmiah itu dengan Al-Quran sehingga terkesan dalam tafsirnya itu terkesan modernis gitu. Kemudian tadi kan Pak Faris bilang kalau eh, siapa pemikiran dari Umar Bakri itu terpengaruh dari pemikir Mesir ya, ulama Mesir. Itu ya menurut saya iya, karena saya lihat juga di Umar Bakri itu beliau itu apa kayak mengutip dari Al-Afghani itu berarti kan ulama yang memang itu setuju dengan relasi Zaid dengan Al-Quran.
Itu selebihnya saya serahkan ke Pak Faris. Monggo, Pak. Oke, makasih Mbak. Mbak ini Mbak Nana apa Mbak Najwa? Panggilannya siapa Mbak? Mbak Najwa. Oh, Najwa, Mbak Pak. Nana ingat Mbak? Oh, iya, Mbak Najwa Shihab juga Mbak Nana ya. Ya, nama kecil saya dulu Nana. Oke. Ya, makasih Mbak Nana tadi mengingatkan saya pada kajian 10 tahun lalu mungkin ya. Saya pernah kaji di komunitas itu eh, Islam postkolonial. Buku Islam postkolonial karyanya Pak Ahmad Basso. Salah satunya itu membahas Al-Afghani ya. Di mana Al-Afghani itu sebenarnya modernis yang dia itu ingin melawan Barat dan caranya itu bukan lewat dari sains gitu, tapi lebih ke pendidikan. Makanya saya teringat itu dan teringat ulama-ulama di Padang itu memang kebanyakan tawalib atau ya Hamka, terus ulama-ulama lainnya ya, selain Rasuli atau apa itu kebanyakan dari madrasah. Dan kalau teman-teman pernah melihat atau membaca novelnya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Naungan Ka'bah, kemudian ya novel-novelnya Hamka ya, atau eh, apa film yang menggambarkan Padang, atau teman-teman punya teman Padang gitu ya, silahkan tanya aja. Itu memang di sana tuh kuat di pendidikannya. Nah, di pendidikannya itu pendidikan Islam. Pendidikan Islamnya itu bukan yang NU, tapi berkemajuan. Jadi bayangan saya itu memang di sana tuh untuk kajian Islamnya tetap, tetapi wacana bukan sampai ke yang sains banget gitu ya. Maka saya tadi mempertanyakan sainsnya tuh gimana. Tapi asumsi saya karena saya masih belum baca tafsir Rahmatnya, belum lihat beliau merujuk kemana, kata pengantarnya gimana, terus di sela-selanya tuh gimana gitu. Itu kan perlu ya kajian tersendiri untuk menentukan condongnya beliau tuh kemana dalam hal ilmiah. Apa benar beliau itu mau merujuk ke ilmiah gitu. Soalnya yang saya baca tadi di penjelasannya Federspiel itu di halaman 152, 154, 156 itu penjelasannya itu di tipologi terjemahan Al-Quran atau tafsir kontemporer tahun 80-an. Dan itu dijelaskan bahwasanya penulisan tafsir Rahmat itu untuk mempermudah pembaca saat itu karena belum ada terjemahan yang membumi gitu ya dan terbaru. Misalkan kayak tadi ya pakai ruang angkasa atau apa. Eh, Jangan dibayangkan kayak sekarang ya. Sekarang itu kan udah wacana Islamisasi udah. Itu tahun 80 awal tuh awal mulai Islamisasi. Teman-teman silahkan baca buku-buku yang keluaran tahun 80-an. Teman-teman akan paham yang saya jelaskan tadi. Soalnya kebetulan skripsi saya dan tesis saya itu kan memang mengkaji Damar Harjo ya. Di mana Damar Harjo itu juga pelopor Islamisasi juga, pakai ICMI itu ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan itu memang 80-an gitu. Itu wacana global dari Iran kemudian yang ke Indonesia gitu. Jadi orang-orang tuh kayak waktu itu nggak harus ahli gitu loh ya. Di ICMI itu ya memang kalau di orang-orang yang ahli memang mereka tuh orang sains tapi ngomong-ngomong apa tentang agama seperti kalau sekarang fenomenanya tuh anak UI ngomongin tentang kajian Islam, anak ITB ya. Yang saya tahu itu ya. Saya nggak tahu kalau di ITS ada nggak kayak gitu ya. Yang di Surabaya, yang saya tahu di sekitar Jabodetabek tuh kampus umum memiliki komunitas kajian yang dari dulu tuh seperti itu sejak zaman Islamisasi gitu. Jadi mereka itu anak UI itu misalkan, anak UI itu mereka kan sains, kemudian mereka juga mengkaji Islam. Atau sebaliknya, saya punya teman, dia itu teman saya di PKU MUI DKI Jakarta, dia itu lulusan terbaik dari S1-nya itu apa tuh yang setara sama dari King Saud. Apa ya Mas Daniel? Lipia. Dia terbaik Lipia, hafal Quran. Dia anak SMA, anak Muhammadiyah. Nggak pernah nyantri, tapi Al-Quran dia hafal, tafsir Jalan dia hafal, kemudian Al-Itqan dia hatam, semuanya ya. Dan dia juga apa sainsnya juga, wacana sainsnya dia megang, fisika atau apa tuh dia megang. Jadi saya bayangannya tuh seperti itu. Jadi Islam berkemajuan. Ya apalagi kalau kita lihat dari latar belakangnya Pak Umar Bakri itu, ya Muhammadiyah. Dia memang bukan sebagai saintis, tetapi
dekat dengan orang-orang yang sentis, dan di era itu memang banyak kalau orang lagi kongres cendekiawan gitu bisa nanti dicek ya di bukunya Pak Daum Rajo, intelektual inteligensia apa gitu lah ya. Kalau mau minjem ke saya karena nggak ada di Indonesia yang punya. Sementara ini ya di Shopee silahkan cari, nggak ada. Kalau mau minjem ke saya itu bukunya rare banget gitu. Itu dijelaskan bagaimana pergolakan cendekiawan Muslim dari eh, zaman revolusi 45 sampai ke tahun 90-an awal. Dan itu tergambar dengan jelas bagaimana Islamisasi itu berjalan gitu. Sebenarnya dari tahun 60 gitu ya. Jadi IAIN, adanya kampus Islam, itu udah ada wacana-wacana apa ya? Modernitas gitu loh. Sehingga ya kalau kita bisa simpulkan, saya bisa simpulkan, gambaran saya belum baca Tafsir Rahmat sekali lagi. Beliau itu dari latar belakangnya ya dia tokoh seorang yang Islam berkemajuan, tentunya dengan kapasitasnya sebagai pernah jadi ketua di Sumatera Utara Muhammadiyah, Masyumi juga gitu. Dia pasti tahu banyak wacana tentang itu, tentang kemajuan. Ya, sama kayak Gus Bah sekarang. Gus Bah tanya dah tentang sains yang terkini. Karena beliau-beliau kan sudah sering apa diskusi sama prof-prof orang-orang saintis itu ya, sehingga mereka tahu oh di Al-Qur'an gini 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 gitu. Tapi ya itu sekali lagi bukan saintisnya. Makanya mungkin kalau saya boleh menentukan di sini sainsnya itu sebagai fenomenan aja, sebagai fenomena dan untuk memudahkan bahasa sehingga masyarakat itu lebih paham dengan bahasa kekinian. Gitu. Itu selaras sama yang katanya Federspiel. Federspiel bilangnya seperti itu. Jadi tafsir rahmat itu muncul karena untuk memudahkan penerjemahan saat itu. Karena saat itu penerjemahan itu masih tekstual, masih apa gitu katanya. Silakan cek di ini ya. Ini kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Saya megang buku ini. Kajian Al-Quran di Indonesia. Kayaknya di ruang baca tuh ada di fakultas. Kalau di perpus saya nggak nemu. Tapi murah kok, 30 ribuan kayaknya di toko online Malang. Silakan teman-teman, Federspin ini lumayan berpengaruh bagi wacana intelektual teman-teman tafsir hadis ya. IAT ya, maaf. Seperti itu Mas, mungkin Mas. Bagaimana Mas Agil, apakah sudah paham dengan jawaban yang dipaparkan oleh Pak Faris? Apakah masih ada kejanggalan? Mungkin bisa diutarakan lagi. Sudah cukup mungkin? Oke, mungkin teman-teman yang lain ini kan sampai jam 9 ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Oke, Bapak. Mungkin saya sedikit ini mengutarakan apa yang saya ingin utarakan. Setelah yang saya baca dari pembacaan awal saya sebelum ngalam ini, saya itu apa ya Pak? Kayak pemahamannya sama seperti yang dipaparkan Mbak Najwa. Nah, setelah mendengar pembanding dari Bapak dosen Pak Faris, saya tuh mendapatkan kebaharuan gitu, kayak ada beberapa yang dikritisi, ada 6 kira-kira tadi. Nah, itu dalam pembacaan saya gimana sih caranya
kita itu bisa mengkritisi satu artikel seperti itu. Nah, saya itu ketika membaca ya tadi nggak ada apa-apa kayak ya ngikut alur aja gitu, ngikut arus aja. Oh iya seperti ini ternyata seperti ini. Eh, Gimana caranya, bagaimana kita bisa mengkritisi suatu artikel gitu, Pak? Pertanyaan saya mungkin kayak gitu aja. Nanyanya ke saya apa Oke. berdua sama Mbak? Nanyanya ke Bapak dosen. Oke, ini ngapunten ya. Saya sebenarnya takut kualat di sini. Ada suhu-suhu Pak Daniel, ada Bu Wilda. Saya kan apa ya? Kalau katanya orang Madura tuh takut cangkolang ya, takut nggak apa ya bahasa Indonesia. Cangkolang itu Kurang hormat ya mungkin, ya Pak. takut kurang hormat. Saya sungkan soalnya itu Mungkin makanya Bapak, itu teman-teman saya yakin sebenarnya sudah ini ya. Tapi saya mungkin mengulangi saja ya dan sedikit cerita aja ya. Gimana sih caranya? Saya juga literally nggak tahu gitu. Kok bisa seperti itu? Cuma kalau melihat pola saya dulu, ini kan komunitas ya, komunitas kajian ya. Dan saya sangat apresiasi dari awal ya gitu ya. Eh, Tahu ada KLM gitu, baru masuk UIN terus saya tanya kegiatannya apa saja gitu. Eh, Sebelum kenal KLM saya sering melihat lambang KLM, tapi saya kira itu lambang PDAM awalnya, warna biru kan gitu kan. Saya sering lihat gitu, tapi saya nggak tahu. Baru ketika masuk UIN tahu itu KLM gitu. Eh Gini, sebagai anak kajian itu kalau bisa sering-sering ngopi ya, kalau bahasanya anak-anak cowok itu sering-sering kumpul teman-teman. Ini kan KLM nggak tahu saya berapa nih ya, siapapun ya, nggak harus yang di komunitas, yang penting punya teman baca atau apa, teman ngopi gitu. Jadikan nongkrong itu asik dengan diskusi. Nggak apa-apa pakai kopi, nggak apa-apa pakai pop ice. Saya dulu kajian itu di bawah Temarang Senja. Wes, di UIN Jakarta, di atas auditorium UIN Jakarta itu kayak apa ya, bangunan 2 tingkat tapi tangganya tuh langsung ke tingkat 2 gitu. Yang satunya tuh di bawah tanah gitu. Jadi kayak singgasana raja gitu. Dan kami dulu menduduki singgasana itu diiringi sama paduan suara lagi apa latihan, diiringi orang pramuka lagi latihan, semuanya pokoknya aktif. Dan memang banyak diskusi saat itu. Sempatlah saya mengikuti zaman itu ya. Dan diskusi itu 1 minggu tuh 2 kali. Nah, kalau kita sering ikut diskusi seperti ini ya, minimal ya 1 minggu 1 kali atau 2 kali gitu ya. Teman-teman baca apa gitu, kemudian di sharing, terus dikritisi sama teman-teman lainnya. Asalkan komitmen untuk membaca dan ikut kajian, itu insya Allah akan terbentuk sendiri gitu. Jadi yang membentuk saya seperti ini tanpa sadar itu adalah komunitas saya. Saya ini adalah representasi dari SAU. Silakan teman-teman mungkin bisa cek di IG masih ada mungkin. Dulu kami punya sampai website, tapi karena tidak profitable gitu ya, dan tidak ikut sama UIN, punya UIN, malah kami tuh kayak yang menjadi corong mengkritisi UIN lah gitu ya, secara epistemik, secara inilah. Kami mengadakan ya agak-agak kiri gitu kalau bahasanya ya, bacanya agak kiri gitu. Nggak tahu ini teman-teman paham apa enggak ya, semoga saya yakin paham ya. Jadi bacanya tuh agak kiri, bahas postkolonial. Yang pertama tuh bahas filsafat ilmu. Saya baru masuk itu dulu di Tatar filsafat ilmu punyanya Yuyun Surya Sumantri, terus tiba analisis wacana, terus hermeneutika pasca kolonial, kemudian Islam pasca kolonial. Salah satunya yang buku bacaan wajib setiap minggu itu adalah buku di bawah bendera revolusinya Bung Karno. Terus kami semua anak tafsir hadis waktu itu. Jadi apa ya, ngalir aja gitu Mbak. Jadi banyak baca, banyak diskusi, banyak timbal balik, dan itu santai-santai aja gitu loh. Gak terasa ternyata udah hatam 1 semester. Ya giliran kayak gini, misalkan di sini ada 20 orang. Satu buku tuh kan biasanya ada paling nggak 12 bab ya. Satu orang itu bikin resensi, baca, jadi presentator ya, presenter, ngeresum, terus jadi pemateri, bikin aja. Setelah baca dia nulis, wajib nulis kalau di komunitas saya, wajib nulis
dipresentasikan, sejelek apapun tulisannya harus presentasi, harus dibagikan, nanti wajib diskusi, yang lainnya tuh wajib baca, dan ya itu tradisi itu yang apa ya, sudah mendarah daging. Jadi karena teman-teman saya pada akhirnya ada yang anak saintek, kemudian ada yang anak ada pada apa, sehingga diskusi itu ya ada anak Minang itu. Yang menariknya kalau di sana yang saya rasakan tuh sangat berpengaruh tuh, ada orang Padang, ada orang Medan, ada orang eh, apa itu Kalimantan, terus macam-macam ya latar belakangnya, ada orang Madura mayoritas di komunitas itu gitu. Sehingga kami tuh merasakan betul perbedaan apa, asumsi, perbedaan budaya. Mereka tuh selalu misalkan kalau di budaya kami tuh gini 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 ya, kayak Padang tadi ya. Kenapa kok saya ini banget sama Padang? Karena di komunitas saya tuh ada yang Padang. Bagaimana orang Padang itu udah kayak kita sering dapat cerita betul gitu loh. Jadi nggak dapat dari buku gitu. Ya kalau dari buku lebih ini aja, lebih lebih enak, ada landasan akademiknya gitu ya. Jadi intinya baca, tulis, diskusi. Baca, tulis, diskusi. Mau satu orang, bahkan dulu ya, tadi saya sempat bilang ke Mbak siapa tadi ya, Mbak Sakila ya kalau nggak salah. Walaupun yang datang satu orang, saya tuh udah terbiasa. Dulu hujan-hujan, kalau dulu masih belum COVID ya, hujan-hujan itu datang aja gitu. Kayak sekarang malam, kalau malam pernah sih malam gitu, tapi jarang banget. Biasanya sore. Sampai adzan tuh baru kita berhenti. Jadi dari jam 4-an sampai adzan tuh jam 6 kalau di Jakarta. Itu baru berhenti gitu. Mau satu orang, mau dua orang, mau datang sendiri, yang penting datang. Istiqomahnya itu, nah, al istiqomah tuh fidul barokah itu mungkin. Itu mungkin, Pak. Jadi saya nggak tahu, jawabannya mungkin barokah ikut kajian. Makanya saya di sini nih eh, yang ngalah berkahnya teman-teman. Jadi tadi itu gara-gara dengerin Mbak Nana bilang Afghani, saya juga baca, tapi tadi nggak kepikiran tentang kajian waktu Islam pasca kolonial. Tapi ingat, ya gara-gara ngobrol kayak gini gitu. Jadi saya ingat gitu. Ya yang membuat saya ngomong tadi banyak tuh ya teman-teman, makanya saya sangat berterima kasih ke Bu Wilda, ke teman-teman di sini, walaupun hanya nyimak saja atau gimana, tapi semua yang saya keluarkan kata-kata dari tadi ya ya karena ini forum ini gitu. Andai kan nggak di forum ini mungkin di kelas nggak seperti ini juga mungkin ya. Teman-teman yang merasakan di kelas saya mungkin nggak seperti ini juga gitu. Saya wallahu alam gitu. Ya itu aja, Pak. Semoga bermanfaat ya. Saya takutnya malah jadi mudarat buat teman-teman ini. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Eh, karena udah mau jam 9 ya teman-teman, kita bisa tutup acara ngalam ngaji malam bersama KLM pada tanggal 4 Januari 2026. Semoga kita dapat ilmu yang dipaparkan oleh pemateri kita Mbak Najwa dan Pak Faris. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan keluar Zoom dulu ya, kita dokumentasi. Silakan on kamera dulu semuanya. Silakan teman-teman. Silakan yang belum, kita sesi foto dulu. Dan jangan lupa teman-teman juga isi absen di obrolan di link yang sudah disiapkan panitia. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat pemateri kita. Silakan bisa meninggalkan Meet. Saya mohon pamit ya teman-teman semuanya, Bu Wilda, Pak Daniel. Terima kasih atas segala kesempatannya dan apresiasinya.